CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh sekali, tetapi juga mencurigakan. Wajah Swasti menegang sejenak, tetapi ia tidak menjawab. Baru ketika Daruwardi melangkah meninggalkannya, ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan diam-diam ia masih saja memperhatikan anak muda itu hilang di balik gerumbul-gerumbul yang padat. Ketika Daruwardi tidak nampak lagi, maka Swasti pun menjadi gelisah. Ia tidak tahu perasaan apa yang tumbuh di hatinya. Ia menjadi jengkel atas sikap anak muda itu, sehingga ia menjadi gemetar. Tetapi ia tidak marah karenanya, meskipun ia tidak begitu senang karena sikap itu. Hanya karena sikapnya, pertanyaan itu tiba-tiba saja telah tumbuh di hati Swasti. Tetapi Swasti tidak berani memikirkannya lebih jauh. Bahkan ia berusaha untuk membatasi perasaannya yang menerawang mengikuti anak muda yang bernama Daruwardi itu. Aku hanya menyiapkan makanan ini, Swasti berdesah. Dicobanya untuk memusatkan perhatiannya kepada kerjanya. Namun kadang-kadang ia masih saja merenung tanpa ujung dan pangkal. Bahkan kadang-kadang ia menyesali sikap ayahnya. Pendapat anak muda yang bernama Daruwardi itu ada baiknya juga. Ia dapat tinggal di padukuhan, meskipun mungkin di paling ujung yang berbatasan dengan pategalan atau hutan perdu yang tidak tergarap. Tetapi ayah lebih senang menunggui Blumbang ini, desisnya. Dalam pada itu, Kyai Kanti dibantu oleh Jeliteng dan beberapa orang kawannya masih saja bekerja keras. Mereka telah membuka beberapa bagian dari dataran yang sempit di lereng bukit. Sementara Kyai Kanti sendiri dan Jeliteng telah selesai menyiapkan saluran yang akan dilalui air jika air itu sudah diarahkan menuju ke lereng yang berhadapan dengan padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di bawah bukit itu akan dibuka tanah persawahan yang akan digarap oleh Kyai Kanti dengan anak gadisnya. Namun yang penting bahwa air itu akan dapat disalurkan ke daerah persawahan milik orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Meskipun tidak akan mencukupi untuk seluruh tanah persawahan, tetapi yang sebagian itu tentu akan memberikan banyak perubahan. Dengan tekun, Jeliteng telah berbuat sejauh dapat dilakukan. Kyai Kanti yang memiliki pengalaman lebih banyak, bahkan agaknya juga berpengalaman menguasai air, telah menanam patok-patok pada lereng-lereng padas yang akan menjadi saluran induk. Kadang-kadang Jeliteng harus menimbuni sebuah lekuk yang dalam agar arus air tidak terlalu deras sehingga dapat merusakkan tanggulnya sendiri. Namun kadang-kadang ia harus memecah padas yang keras untuk menghubungkan saluran-saluran yang akan dipergunakannya. Orang-orang yang bekerja di lereng bukit itu terkejut ketika mereka melihat Daruwardi muncul dari balik gerumbul perdu.
Dengan tatapan mata yang tajam, ia memandangi keadaan sekelilingnya. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, maka telah terjadi perubahan yang besar di lereng bukit itu. Bukan hasil pekerjaan yang sudah hampir rampung, tetapi Daruwardi menjadi berdebar-debar melihat jiwa dari rencana itu. Dengan ketajaman nalarnya, ia segera dapat mengerti apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Daruwardi menjadi berdebar-debar. Sekilas terbayang hasil pekerjaan yang akan merubah tatanan kehidupan di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Inilah yang telah mengikat orang tua itu di sini, berkata Daruwardi di dalam hatinya. Bukan karena ia segan tinggal di padukuhan, seperti yang pernah dikatakannya. Tetapi ternyata di kepala orang tua itu terbersit rencana yang besar. Daruwardi termangu-mangu sejenak, namun ia menjadi semakin kagum akan rencana itu. Meskipun kemudian ia mencoba memperkecil arti kerja orang tua itu. Mungkin yang dipikirkannya adalah sekedar air bagi tanah yang akan dibuka untuk dirinya sendiri tanpa menyadari kegunaannya yang besar bagi Lumban. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat beberapa orang Lumban yang membantunya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda Lumban Wetan. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seorang anak muda dari Lumban Kulon ikut pula di antara mereka. Artinya bahwa kerja ini dilakukan oleh orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon, meskipun dalam perbandingan yang tidak seimbang, berkata Daruwardi di dalam hatinya. Marilah Nger, Kyai Kanti pun kemudian mempersilahkannya. Ini adalah sekedar pikiran orang tua dan anak-anak muda yang sederhana. Mungkin yang kami lakukan mempunyai arti dan bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi nampaknya sangat menyenangkan hati. Daruwardi melangkah mendekat. Ketika ia memandang Jeliteng, maka Jeliteng itu pun tersenyum sambil berkata, "Sekedar mengisi waktu karena tidak ada kerja di sawah, Daruwardi." Daruwardi mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya, "Apa rencana Kiai sebenarnya?" Sekedar membuat tempat tinggal dan sebidang tanah untuk mencari makan, Ger," jawab Kyai Kanti. "Untuk itu, Kiai telah bekerja begitu keras. Tanpa bekerja keras, aku tidak akan memiliki apa-apa, Ger. Dengan bantuan beberapa anak muda ini, aku akan mempunyai sebuah pondok kecil dan secabik tanah untuk menyebar benih jagung. Dan apakah yang dilakukan dengan jalur-jalur air hujan itu?" Daruwardi mendesak. "Untuk mengalirkan air ke sebidang tanah itu, Ger," jawab Kyai Kanti. "Jika demikian, aku mempunyai pikiran," berkata Daruwardi. Namun Jeliteng telah menyaut, "Itulah Daruwardi, tetapi air itu tidak akan kering di kotak-kotak pertama tanah Kyai Kanti. Jika air itu tersisa, maka air itu tentu dapat dipergunakan oleh orang-orang Lumban." "Itulah yang aku katakan, hal itulah yang ada di benakku. Justru karena aku mengerti kepentingan orang-orang Lumban," berkata Daruwardi. "Dan kami sudah mengerjakannya," saut Jeliteng, "meskipun sangat lamban." Wajah Daruwardi menegang. Ia merasa seolah-olah Jeliteng tidak mau mendengar tanggapannya atas air yang melimpah, atau karena Jeliteng merasa telah memikirkannya terlebih dahulu. Namun dalam pada itu Jeliteng berkata, "Tetapi
Apa yang kami kerjakan ini bukanlah pikiran kami. Kiai Kantila yang mula-mula menyebutnya. Ia melihat air yang melimpah tanpa dimanfaatkan oleh orang-orang Lumban. Karena keinginannya untuk membuat sebuah padepokan, maka kami anak-anak Lumban dapat saling mengambil manfaat. Kami membantu Kiai Kanti, tetapi kami pun akan mendapatkan air yang sangat berharga bagi Lumban. Daruwerdi memandang Jeliteng dengan tajamnya, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di tempat itu terdapat beberapa orang saksi atas pembicaraan mereka, sehingga orang-orang itu tahu benar bahwa ia tidak akan dapat mengatakan bahwa pikiran untuk mengalihkan air ke sawah orang-orang Lumban itu adalah karena pikirannya. Anak-anak muda Lumban itu memang sudah mengerjakannya bersama Kiai Kanti, perantau yang aneh itu. Sejenak Daruwerdi termangu-mangu, namun kemudian katanya, siapapun yang memikirkannya, tetapi air itu memang diperlukan oleh orang-orang Lumban. Karena itu, kalian harus berbuat sebaik-baiknya, sehingga air itu tidak justru menjadi larut ke dalam jalur-jalur air hujan dan hilang ke dalam tanah. Demikianlah yang terjadi sekarang, Daruwerdi, jawab Jeliteng. Air belumbang yang melimpah itu mengalir ke lubang-lubang dan meresap ke dalam tanah. Tetapi air itu tidak membuat tanah di Lumban menjadi basah, karena air itu mengalir dengan derasnya di bawah tanah. Daruwerdi mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat membantah. Lakukanlah kerja ini sebaik-baiknya, berkata Daruwerdi kemudian. Aku akan memberikan petunjuk-petunjuk kelak jika air itu sudah mulai mengalir ke dataran. Jeliteng menegang sejenak, tetapi ia segera berusaha menghapus kesan itu di wajahnya. Bahkan kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, terima kasih Daruwerdi, kami tentu akan memerlukan petunjuk dari banyak pihak. Mungkin kau mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang jalur-jalur air di tanah persawahan. Dan kami pun tentu akan minta petunjuk Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon. Daruwerdi termangu-mangu sejenak, tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan wajah yang berkerut, ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Meskipun belum ada wujud, tetapi ia sudah dapat membayangkan bahwa di dataran sempit itu akan dibangun sebuah gubuk sesuai dengan patok kayu yang nampak di 4 sudutnya. Tidak terlalu jauh dari gubuk itu akan mengalir air dari belumbang yang melimpah. Di sedikit lebih tinggi dari gubuk itu akan terdapat sebuah gerojokan air yang kemudian merambat menuruni lereng sampai ke dataran. Di dataran itu kelak akan terdapat kotak-kotak sawah yang tidak akan pernah kering di segala musim. Lumpur yang basah terbentang di antara kotak-kotak pematang. Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari keterlambatannya. Selama ia berada di Lumban, ia tidak pernah memikirkan perubahan yang dapat dilakukan atas padukuhan itu, sehingga akan dapat menambah besar pengaruhnya atas orang-orang Lumban. Aku lebih banyak berpikir tentang masalah-masalah yang besar, katanya di dalam hati. Namun air itu bagi orang-orang Lumban akan menjadi masalah yang jauh lebih besar, meskipun bagiku hanyalah masalah yang kecil. Untuk beberapa saat, Daruwerdi masih memperhatikan dataran sempit itu. Beberapa orang, anak muda yang sedang bekerja di lereng itu pun berhenti sejenak memperhatikan apakah yang akan dilakukan oleh Daruwerdi. Tetapi
Daruwerdi tidak menemukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai imbangan kekecewaan hatinya. Ia tidak dapat menemukan sesuatu yang akan dapat dianggap pikiran baru yang bermanfaat bagi Lumban. Masih banyak waktu, katanya kemudian di dalam hati. Aku akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi padukuhan itu, sehingga mereka akan tetap menganggap aku orang terpenting di padukuhan itu. Dengan demikian, maka Daruwerdi tidak berada terlalu lama di lereng bukit itu. Sekali lagi, ia masih mencoba untuk menyarankan agar Kiai Kanti dan anaknya tinggal di padukuhan. Tetapi dengan nada dalam, Kiai Kanti menjawab, "Terima kasih, Nger. Aku sudah mulai dengan pekerjaan ini dibantu oleh anak-anak muda dari Lumban." Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku pernah mengatakan kepadamu, Kiai, kau adalah orang yang mementingkan dirimu sendiri. Seharusnya kau memperhatikan anak gadismu yang malang itu. Mungkin kau ingin mendapat sebutan cikal bakal atau orang yang babat-babat sebuah padepokan yang tentu kau harap akan dapat terkenal kelak. Tetapi ketenaran namamu itu kau tebus dengan mengorbankan anak gadismu. Bukan saja jasmani, tetapi juga jiwani. Ia akan menjadi gadis yang dungu dan bebal. Gadis yang tidak akan pernah mendapatkan jodohnya di masa mendatang, meskipun ia sudah lama melampaui masa remajanya." Kata-kata itu telah menyentuh perasaan Kiai Kanti, sehingga terasa dadanya bergetar. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, "Anakku yang malang, tetapi apakah memang nasib telah membawanya ke tempat yang sepi dan terasing? Anak mas, meskipun aku akan membangun sebuah gubuk di sini, aku akan berusaha untuk memberikan kesempatan anakku bergaul dengan orang-orang padukuhan. Ia akan ikut serta bertanam padi bersama gadis-gadis Lumban jika diperkenankan. Ia akan ikut menuai dan melakukan kerja yang lain. Jika air itu sudah turun ke dalam parit, maka sawah akan terbentang semakin luas, dan kesempatan ikut menggarap sawah bagi gadis-gadis pun akan bertambah." Daruwerdi mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, "Agaknya kau memang orang yang keras hati, meskipun tanpa perhitungan. Itu terserah kepadamu. Anak itu adalah anakmu. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kau dan anakmu." Daruwerdi tidak menunggu jawaban lagi. Dengan kesan yang buram, ia melangkah meninggalkan Kiai Kanti dan anak-anak muda yang sedang bekerja di lereng bukit untuk membuat sebuah gubuk kecil bagi tempat tinggal Kiai Kanti dan anaknya. Tetapi kerja yang lebih besar dari itu adalah usaha mereka untuk menguasai arus air dari Blumbang yang melimpah itu. Di lereng yang menurun, Daruwerdi menghentakkan tangannya dengan geram. Namun ia pun kemudian bergumam, "Persetan dengan orang-orang Lumban. Aku tidak peduli. Biar tanahnya menjadi kering dan gersang, atau Jeliteng akan diangkat menjadi pahlawan. Aku bukan orang Lumban, dan aku tidak akan tinggal di Lumban terlalu lama." Dengan wajah yang gelap, Daruwerdi menuruni tebing semakin cepat. Dengan tangkas ia meloncat dari batu ke batu padas yang lain, tanpa berpaling lagi. Sementara itu, Kiai Kanti dan beberapa anak muda dari Lumban itu pun telah melanjutkan pekerjaan mereka. 2 orang di antara mereka telah memotong beberapa batang kayu yang akan dipergunakan sebagai tiang gubuk kecil yang akan dibangun. Sementara yang lain masih menebangi pohon-pohon yang tidak diperlukan di dataran sempit itu. Sedangkan Kiai Kanti, Jeliteng dengan 1-2 orang lainnya masih saja sibuk membenahi saluran air yang juga ingin segera diselesaikan.
dalam pada itu, jauh dari daerah Lumban, di sebuah padepokan yang besar, tidak jauh dari pusat kota Demak, seseorang sedang duduk dihadap oleh dua orang lainnya. Seorang yang berwajah bulat, bermata terang dan tajam, meskipun beberapa helai rambutnya telah putih, tetapi nampak betapa tubuhnya yang kekar itu menyimpan kemampuan tiada taranya. Sedangkan kedua orang lainnya masih nampak lebih muda. Wajah mereka nampak keras dan bersungguh-sungguh. Seorang dari mereka berkumis lebat, sedangkan yang lain berwajah halus dan tampan. Dengan sungguh-sungguh, ketiganya sedang membicarakan teka-teki yang sedang mereka hadapi, seolah-olah teka-teki yang tidak terpecahkan. Mereka tidak pernah kembali, desis yang berkumis lebat. Dua orang yang menyusul itu pun tidak kembali, saut yang lain. Orang yang berwajah bulat itu pun mengerutkan keningnya, katanya. Kedua orang itu tidak tahu apakah yang telah dilakukan oleh ular sanca itu. Tidak, Kiai, jawab orang berkumis lebat. Kami hanya memerintahkannya untuk menyusul ke daerah Lumban. Mereka harus mencari keterangan di manakah ular sanca itu, atau mendengarkan kabar apakah sebenarnya yang telah terjadi di daerah Lumban. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Apakah menurut dugaanmu Daruwerdi yang bergelar Padmasana itu berbuat curang? Ia telah melepaskan perjanjian di antara kita dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, atau bahkan ingin memilikinya sendiri, karena pusaka itu akan dapat membuatnya menjadi seorang prajurit pinunjul. Kiai Pusparuri, berkata seorang yang berkumis tebal itu, aku tidak dapat mengatakannya demikian. Menurut pengamatanku, ia adalah seorang anak muda yang keras hati, tetapi juga memegang teguh janji yang telah disepakati. Siapa tahu bahwa ketamakan yang tumbuh di hatinya karena keinginannya untuk menanjak jauh lebih cepat telah merubah sifat-sifat yang kau kenal itu, saut kawannya yang berwajah bersih. Aku yakin, bantah orang yang berkumis. Namun kemudian suaranya menurun. Tetapi banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi, apakah yang baik menurut pertimbanganmu, Sentika? Bertanya orang berwajah bulat itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.